Selamat datang di channel ini. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah perselingkuhan yang bukan hanya cerita, tapi potret nyata kehidupan. Dan menceritakan tentang cinta yang dikhianati, janji yang dilanggar, dan hati yang patah. Ikuti setiap kisahnya. Dan temukan arti di balik setiap pengkhianatan. Selamat menonton. Awalnya rumah tangga kami baik-baik saja, penuh cinta, tawa, dan doa setiap malam sebelum tidur di kamar sederhana. Hari-hari berlalu dengan bahagia, aku bekerja keras mencari nafkah, sementara istriku menjaga rumah dan senyum manisnya. Namun waktu menguji segalanya, pekerjaanku menuntut lebih, aku jarang pulang, sibuk berkelana jauh demi masa depan. Istriku mulai merasa sepi, rumah yang dulu hangat kini berubah jadi ruang hening tanpa suara dan pelukan. Kesepian itu membawanya mencari perhatian hingga ia mengenal seorang tukang bangunan yang sering bekerja di sekitar rumah. Aku tak pernah curiga, kukira ia hanya ramah. Ternyata senyum dan tatapannya berbalas pada lelaki asing itu. Hari demi hari, kedekatan mereka makin terasa. Bisik-bisik tetangga terdengar, tapi aku memilih percaya dan menutup telinga. Suatu malam, aku harus kembali bekerja keluar kota, meninggalkan rumah kosong, tak menyangka istriku merencanakan pertemuan. Di dalam rumah kami, ia membawa lelaki itu, duduk berdua, bercanda mesra, tanpa rasa takut sedikit pun ketahuan. Namun, warga curiga dengan gerak-gerik mencurigakan. Mereka melihat pintu terbuka, lalu pelan-pelan mendekat untuk memastikan kebenaran kabar. Saat pintu terbuka lebar, warga menyaksikan sendiri istriku bersama selingkuhan. Duduk berdua, wajah panik, mata penuh dosa. Seketika suasana gaduh, beberapa warga berteriak, sebagian mengangkat ponsel, merekam setiap gerakan, memotret kebohongan yang tak tertutupi. Istriku terkejut, selingkuhannya kaku, mencoba bersembunyi, namun warga sudah mengepung, membanjiri ruangan dengan sorakan dan hinaan. Dasar tak tahu malu, teriak seorang ibu, sementara ponsel merekam setiap sudut, menjadikan aib itu abadi di video. Malam itu rumahku berubah jadi panggung pengkhianatan. Warga menjadi saksi, istriku menangis, selingkuhan gemetar, kebohongan terbongkar seutuhnya. Aku pulang mendadak, langkahku berat, jantungku berdentum keras. Ketika ku dengar keramaian di rumahku, firasat buruk menghantam dada. Saat ku dorong pintu, semua mata menatapku, wajah-wajah tegang, lalu pandanganku jatuh pada istriku dan lelaki itu. Aku berdiri terpaku, darahku mendidih, tapi tubuhku beku, melihat perempuan yang kucintai memilih menduakan dengan begitu hina. Tangisan istriku pecah. "Maafkan aku," katanya. Namun kata itu tak berarti, karena pengkhianatan lebih keras daripada 1000 permintaan maaf. Lelaki itu menunduk, tak berani bicara, tubuhnya gemetar, wajah pucat, mencoba bersembunyi di balik bayangan rasa bersalah. Warga semakin ribut. Beberapa ingin main hakim, tapi aku mengangkat tangan, menahan. "Cukup, biar aku yang bicara." Aku menatap istriku, lalu lelaki itu, suaraku berat, "Jika memang ini pilihanmu, maka aku harus mengikhlaskan." Air mataku jatuh, bukan karena cinta hilang, tapi karena luka dalam, hancurnya kepercayaan, runtuhnya janji suci pernikahan. Dengan suara bergetar, aku berkata pada lelaki itu, "Mulai malam ini, kuserahkan dia padamu, jaga baik-baik." Semua warga terdiam, suasana hening, hanya suara tangisan istriku terdengar, sementara selingkuhan menunduk dalam rasa bersalah. Istriku meraih kakiku, "Aku menyesal," katanya, tapi aku mundur, melepaskan genggaman, karena hati ini sudah retak. Aku melanjutkan, cinta sejati bukan mengekang, tapi membiarkan dia bahagia, meski bukan bersamaku lagi. Beberapa warga terharu. Sebagian menggeleng, mereka melihatku tetap tenang meski hatiku terkoyak tak tersisa sedikit pun. Aku berkata lirih, "Aku pernah mencintaimu sepenuh hati, tapi sekarang kulepaskan. Semoga kau temukan bahagiamu sendiri." Istriku menangis semakin keras, lelaki itu terdiam, warga memandangku dengan mata iba, suasana jadi penuh emosi. Aku menunduk, menghela napas, lalu berkata, "Besok kita bercerai, biarlah semua berakhir dengan cara terhormat." Warga membubarkan diri perlahan, menyisakan rumah penuh luka,
Dinding yang dulu saksi cinta kini menyimpan pengkhianatan. Malam itu aku duduk sendirian, mendengarkan isak tangis yang kian pelan. Hatiku memilih tenang dalam keikhlasan. Kini aku melangkah sendiri, menatap masa depan. Meski penuh luka, aku percaya selalu ada cahaya setelah gelap. Kuserahkan dia sepenuh hati, bukan karena kalah, tapi karena aku terlalu mencintai hingga sanggup merelakannya pergi. Itulah cinta terakhirku padanya, bukan pelukan, bukan genggaman, melainkan ikhlas melepaskan. Meski jiwa ini hancur berkeping, aku bangkit perlahan, tersenyum kecil. Meski luka masih menganga, aku yakin esok ada alasan untuk kembali hidup. Pesanku terakhir, jaga dia baik-baik, jangan ulangi kesalahan, karena aku sudah melepaskannya dengan seluruh keikhlasan cinta. Aku sudah memberi segala yang kumampu. Jika ini pilihanmu, aku ikhlas, pergilah bersama dia. Keputusanku mentalak cerai bukan karena benci, karena aku memikirkan jalan terbaik untukmu. Pergilah, aku tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu jaga dirimu, dan jangan pernah ulangi kesalahan yang sama pada siapapun.